Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita diberi kesehatan dan segala apapun yang Allah berikan pada kita semuanya. Semoga kita tidak luput dari rasa syukur kita kepada Allah bahwa Allah mudah-mudahan senantiasa menolong kita untuk menjadi pribadi ahli syukur. Yang terlihat dan terasa oleh kita adalah segala apapun yang Allah berikan kepada kita merupakan sebuah nikmat yang harus kita syukuri selalu bersama-sama ya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, para tabiin dan semoga siapapun tetap istiqomah di jalan Allah. Kita semuanya juga begitu. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Lama ya. Ini karena beberapa kesibukan dan banyak hal yang pas waktunya di jam 8, jadi baru ya alhamdulillah ini juga mepet-mepetin waktu, mudah-mudahan bisa ini ya, berapa minggu ya ketemu ini lama. Ya insya Allah hari ini saya akan menyampaikan tentang tema tentang keutamaan istighfar ya. Semoga ini disampaikan agar kita semuanya selalu menganggap penting dan menjadikan istighfar sebuah tidak hanya sekedar zikir di lisan saja, tapi juga bisa memperbanyak ya istighfar kita, karena ternyata istighfar itu begitu utama dan banyak sekali ya kelebihannya dan juga keutamaan keuntungannya yang bisa kita peroleh ketika kita memperbanyak istighfar ya. Nah, di dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12 ya. Disampaikan bahwa ternyata dengan memperbanyak istighfar itu merupakan pintu rezeki ya. Salah satu pintu rezeki untuk kita, jadi Allah membuka rezeki seluas-luasnya kepada orang yang ahli istighfar ya. Yang pertama, kemudian masih di Quran surat Nuh juga ketika Rasulullah dulu ya, ketika lama sekali gitu tidak turun hujan, biasanya Rasulullah mengajak ya sahabatnya dan umatnya untuk memperbanyak istighfar ya. Biasanya itu adalah untuk mengundang turunnya hujan. Kemudian juga istighfar adalah sebagai pintu taubat ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6307 ya. Dengan istighfar itu sebagai bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang terasa atau tidak terasa yang kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja kita lakukan. Nah, ketika kita memulai ya memperbanyak dan lebih sering lagi mengucapkan istighfar, kita lebih terbuka hati kita untuk mengingat dosa-dosa kita. Kemudian ketika sudah teringat kita maka akan terdorong untuk kita taubati gitu, dengan istighfar seperti itu. Kemudian juga Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim nomor 2702 ya, Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika Rasulullah mulai merasakan ada rasa malas gitu ya, itu biasanya dalam satu hari Rasulullah mengucapkan istighfar 100 kali ya. Jadi memang istighfar itu
juga berguna untuk mengusir rasa malas, untuk menghilangkan rasa malas, ya. Kemudian juga dalam hadis riwayat Ahmad, ya, memperbanyak istighfar juga kita akan dipermudah ya dalam segala urusan ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan istighfar, yang memperbanyak istighfar ya, Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang sedang dia hadapi ya. Kemudian Allah memberikan kelapangan untuk setiap kesempitan dan kesedihan. Dan juga Allah menurunkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi mereka ahli istighfar ya. Dan yang paling luar biasa ya, yang paling indah itu yaitu Allah tutup kita ya dari segala persoalan hidup ya. Maksudnya Allah tutup kita dari segala persoalan hidup untuk para ahli istighfar, maksudnya persoalan itu fitrahnya pasti ada ya, persoalan kecil, persoalan besar, karena hidup di dunia ini adalah tempatnya ujian ya, tempatnya datangnya persoalan demi persoalan. Tapi untuk seorang ahli istighfar, memang secara zahir persoalan itu tetap ada, tapi dia merasa tidak sedang menghadapi persoalan ya. Dia merasanya ya sedang biasa saja, ya hidup penuh nikmat dan sebagainya gitu. Yang dia lihat adalah hal-hal baik, sehingga persoalan akan mudah sekali diselesaikan oleh seorang ahli istighfar, karena Allah tutup, Allah hijab segala apa yang didengar, dirasa, kemudian dia perbuat, dia interaksi dengan orang lain dan dengan pekerjaan. Ketika ada masalah sekalipun, tapi dia merasanya tidak sedang dalam masalah. Ya, dia merasanya hidup seperti biasa saja, penuh dengan nikmat, dan dia rasakan sebuah perjalanan hidup yang dia bisa nikmati dari setiap waktunya. Dan dalam Quran surat 3 ayat 33 ya, dengan banyak istighfar ya, insya Allah itu adalah jalan untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi ya. Karena ahli istighfar itu adalah ciri-ciri dari perbuatan orang-orang yang takwa ya. Dengan selalu istighfar akan mendatangkan kebaikan-kebaikan lain. Biasanya seorang ahli istighfar itu akan memudahkan untuk bersedekah, rajin berinfak ya, dalam Quran surat 3 ayat 134 ya, akan memudahkan seorang ahli istighfar untuk melakukan amalan-amalan lain ya. Jadi istighfar itu untuk menarik mudahnya kita dalam melakukan amalan soleh yang lain ya. Dan orang yang lanjut istighfar itu satu lagi keutamaannya adalah sanggup menekan rasa amarah ya. Jadi dikala kita ingin belajar menjadi pribadi yang sabar, yang kualitas kesabarannya lebih tinggi daripada sebelumnya, ternyata latihannya dengan memperbanyak istighfar ya. Jadi orang ahli istighfar itu pasti mempunyai keterampilan untuk menahan amarah. Jadi ketika kita mendapat celaan, mendapat perbuatan perkataan yang buruk katakanlah dari orang lain, ya istighfari aja dulu. Dengan seperti itu kita bisa menahan amarah, dan insya Allah kita tidak akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah ya. Dan memang rata-rata seorang ahli istighfar itu pandai ya, pandai untuk bisa
memaafkan kesalahan orang lain. Dan ketika saya terasa betul ya oleh saya sebagai seorang konselor dan terapis ya, ketika seseorang berniat datang untuk berobat ya atau mengkonsultasikan permasalahan hidupnya ya, ketika sudah masalahnya sudah dipahami, kemudian saya ajak klien saya untuk menistighfari atau mentaubati segala kesalahan atau dosa yang terasa atau tidak terasa besar atau kecil, sengaja atau tidak sengaja, ternyata itu pintu untuk mempermudah menemukan kesembuhan, baik itu kesembuhan di segi fisiknya dia, kemudian emosional, spiritualnya juga, itu ternyata dengan dimulai mentaubati ya, bersama-sama mentaubati segala perbuatan dan segala apapun ya, misalnya anggota tubuh dari mulai ditaubati mata kita, dari melihat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, telinga, hidung, mulut, dan semua anggota tubuh dan juga organ dalam termasuk kalbu kita, termasuk kita juga memaafkan segala perbuatan yang sudah dilakukan oleh orang lain, baik itu yang dalam, yang menyakitkan, segala macam. Ternyata itu adalah pintu untuk mempermudah seseorang menemukan kebahagiaan lahir batinnya dan insya Allah lebih menyelamatkan dunia akhiratnya. Jadi karena begitu utamanya istighfar dan begitu banyaknya keutamaan istighfar, maka kita jangan terlewatkan ya untuk mulai sekarang dan seterusnya mengagendakan hidup kita untuk selalu membasahkan lisan kita dengan memperbanyak istighfar. Semoga insya Allah itu adalah pintu dan jalan dari Allah agar kita menjadi kekasih Allah, insya Allah. Ya mungkin seperti itu ya, semoga kita semuanya saling mendoakan. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang ahli istighfar yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, kemudian mudah menjadi pribadi yang pemaaf, mempunyai kesabaran yang baik dan bisa proporsional dalam memberi, dalam berinteraksi atau bermuamalah dengan siapapun, termasuk di teman-teman kerja, dengan klien-klien kita, dan rekan bisnis kita, dan sebagainya. Itu semua semoga Allah tuntun kita menjadi pribadi ahli istighfar yang akan memudahkan jalan untuk kita semuanya di sisa usia kita. Allah lapangkan jalan kemudahan dunia dan akhirat. Insya Allah mungkin seperti itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.